Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas Kimia Fisika 01, dengan dosen pengampu Pak Abdul Wahid dari Departemen Teknik Kimia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai equation of states yang terdiri dari Peng Robinson TWU, SRK TWU, dan TWU Sintason atau TST. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Arneta Revieri, Bernadette Atalia Cleo, dan juga saya sendiri yaitu Yemima Alsari Silangit. Untuk pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai PRTWU terlebih dahulu. PRTWU atau Peng Robinson TWU adalah pengembangan dari Equation of States Peng Robinson yang original. Model ini didasarkan pada penggabungan fungsi alfa TWU IOS untuk meningkatkan prediksi tekanan uap dari semua komponen di Aspen HYSYS library. Berikut adalah equation parameters dari TWU Peng Robinson. Mengapa Peng Robinson original perlu digantikan dengan Peng Robinson TWU? Hal ini dikarenakan keuntungan dari PRTWU, yaitu pendekatan PRTWU memungkinkan fungsi alfa pada persamaan Peng Robinson original menjadi fungsi linear dari faktor asentris pada suhu reduksi yang konstan, bukan fungsi orde keempat atau keenam seperti yang disarankan oleh Swavo dan peneliti lain. Keuntungan dari fungsi linear dalam faktor asentris ini terlihat jelas dalam ekstrapolasi fungsi alfa untuk hidrokarbon berat, fraksi minyak bumi, dan juga kondensat gas. Selain itu, keuntungan dari PRTWU yaitu fungsi alfa umum yang baru ketika digunakan dengan Peng Robinson CEOS memungkinkan reproduksi akurat data tekanan uap dari titik triple ke titik kritis untuk hidrokarbon, sehingga menjadi lebih akurat. CEOS baru juga memberikan prediksi tekanan uap yang jauh lebih andal dan akurat untuk hidrokarbon ringan dan berat daripada persamaan Peng Robinson yang asli. Berikut adalah persamaan dari Peng Robinson TWU, di mana ada pengali faktor asentris. Keterangannya yaitu Z adalah compressibility factor, V adalah molar volume, P adalah pressure atau tekanan, T adalah temperatur, dan TC adalah critical temperature, PC adalah critical pressure, dan AT adalah eccentric factor atau faktor eksentrik yang ditambahkan dari Peng Robinson original. Berikut adalah grafik perbandingan keakuratan data dari penggunaan Peng Robinson asli dengan Peng Robinson TWU. Deskripsi gambarnya yaitu untuk garis biru merupakan grafik kesalahan dalam prediksi tekanan uap air dari fungsi original Peng Robinson. Sementara garis hijau merupakan grafik yang menunjukkan error atau kesalahan dalam prediksi tekanan uap air dari fungsi Peng Robinson TWU, di mana grafik lebih mendekati 0, sehingga jauh lebih akurat daripada Peng Robinson yang original. Apa saja aplikasi dari Peng Robinson TWU? Yaitu untuk meningkatkan prediksi tekanan uap pada Aspen HYSYS. PRTWU adalah salah satu jenis equation of states yang digunakan dalam property package di Aspen HYSYS 8.6. Berikut adalah contoh gambar dari Aspen HYSYS. Aspen HYSYS merupakan salah satu simulator yang dikeluarkan oleh AspenTech dan telah digunakan di berbagai industri seperti petrokimia, minyak dan gas, serta kimia. Aspen HYSYS terdiri dari dua bagian penting, yakni fluid package dan flow sheet. PRTWU digunakan untuk meningkatkan prediksi tekanan uap dari semua komponen di Aspen HYSYS library. Baik, perkenalkan saya Arneta Revieri dari Teknik Kimia 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SRK2 Equations of State. Jadi model ini didasarkan pada SRK dan menggabungkan fungsi alpha 2 Equation of State untuk meningkatkan prediksi tekanan uap dari semua komponen di Aspen HYSYS library. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan PVT relations atau hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur, serta alpha functions dari SRK2 Equation of State. Nah, untuk PVT relations, di sini dapat dilihat bahwa P sama dengan RT per V min B dikurang A per V dikali V plus B, serta alpha functions yang dapat dilihat pada layar. Lalu untuk aplikasi SRK2 ini direkomendasikan untuk menghitung HCDP gas alam yang relatif berat di masing-masing daerah bertekanan rendah dan bertekanan tinggi. Nah, apa itu HCDP? Jadi HCDP atau hydrocarbon dew point atau dalam bahasa Indonesia adalah titik embun hidrokarbon adalah suhu di mana komponen hidrokarbon dari gas alam mulai mengembun dari fase gas menjadi fase cair. Nah, HCDP ini menunjukkan suhu di mana komponen hidrokarbon berat mulai mengembun keluar dari fase gas ketika gas didinginkan pada tekanan konstan. Nah, terkadang hal ini dapat disebut juga sebagai hidrokarbon liquid dropout. Oleh karena itu, HCDP yang lebih tinggi biasanya menunjukkan proporsi komponen hidrokarbon berat yang lebih tinggi juga.
Nah, ini merupakan parameter penting bagi operator pipa karena jika gas alam mengandung sebagian besar hidrokarbon berat, maka ada risiko lebih besar untuk pembentukan kondensat cair di dalam pipa. Nah, HCDP ini digunakan dalam industri gas alam sebagai parameter kualitas. Dan dalam pengolahan, pengumpulan, dan transportasi gas alam, titik embun air dan titik embun hidrokarbon merupakan salah satu indikator kontrol dan permintaan yang cukup penting untuk alasan keamanan, ekonomi, dan efisiensi transmisi, dan lain-lain. Nah, hydrocarbon dew point ini atau HCDP bukanlah parameter yang mudah untuk diukur, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk dapat mengukur HCDP tersebut. Menurut beberapa penelitian, SRK2 ini menunjukkan kemampuan potensial untuk memprediksi HCDP secara tepat. Nah, berikut adalah grafik perbandingan antara kurva fase yang diprediksi dengan data eksperimen HCDP dari gas alam yang relatif berat, di mana sumbu Y menunjukkan tekanan dan sumbu X menentukan temperatur. Pada grafik ini dapat dilihat juga bahwa pada wilayah tekanan tinggi, data eksperimen yang digambarkan oleh lingkaran kosong lebih bersesuaian dengan SRK2 yang digambarkan oleh garis biru putus-putus. Sedangkan bila dibandingkan dengan PSRK, pada wilayah tekanan rendah, data eksperimen lebih bersesuaian dengan PSRK yang digambarkan oleh garis merah putus-putus. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa SRK2 lebih direkomendasikan untuk menghitung HCDP gas alam yang relatif berat di wilayah bertekanan tinggi. Selanjutnya, dengan saya, Koyo, akan melanjutkan penjelasan mengenai metode Thue-Simpson atau yang dikenal dengan sebutan TFT. TFT ini merupakan metode yang menggunakan model fungsi volume baru yang menyajikan persamaan untuk representasi akurat dari hidrokarbon. Lalu, apakah fungsi dari TFT ini? Yang pertama, yaitu kita dapat memprediksi volume molar liquid di golongan hidrokarbon menengah dan berat. Lalu yang kedua, kita dapat menggabungkan fungsi alpha to EOS untuk meningkatkan prediksi tekanan uap pada semua komponen Aspen high-sis fiber. Lalu di sini ada persamaan pertama mengenai faktor kompresibilitas yang berkaitan dengan tekanan gas pada hidrokarbon. Di sini didapatkan rumus ZC sama dengan PV dikali TC per RTC. Dengan keterangan, Z-nya merupakan faktor kompresibilitas, R-nya dengan konstanta gas molar, T-nya suhu, serta P-nya adalah tekanan. Lalu persamaan kedua, di sini didapatkan mengenai persamaan general kubik. Persamaan ini dapat dikaitkan dengan persamaan van der Waals karena jika kita lihat rumusnya ini sama. Di sini kita bisa lihat kalau untuk di general kubik rumusnya P sama dengan RT per Fm kurang B dikurang A dalam kurung Fm dikurang 0,5 B dikali Fm ditambah 3 B. Jika kita lihat di van der Waals, di sini menggunakan komponen yang sama yaitu P sama dengan RT per V kurang B dikurang A per V kuadrat. Di sini hanya dipecah saja untuk di bagian V kuadrat, yaitu menjadi Fm kurang 0,5 B dikali Fm tambah 3, seperti itu. Lalu bagaimana untuk mencari konstanta A dan B yang ada di rumus general kubik ini? Caranya untuk mencari A, yang pertama adalah dengan mengalikan 0,47 dikali R kuadrat dikali TC kuadrat per PC, dan untuk yang B adalah 0,74 dikali RTC per P. Selanjutnya ada pengaplikasian pada metode Thue-Simpson. Jadi untuk pengaplikasian, di sini bisa digunakan pada proses dehydrasi gas glycol. Di sini dapat dilihat untuk grafik pada saat temperatur tinggi di dehydrasi gas glycol. Ketika waktu pertama dimulai, grafik akan naik, temperatur akan naik seiring berjalannya waktu, temperatur menunjukkan kestabilan. Lalu untuk pada air, ketika di waktu pertama temperaturnya sangat tinggi, kemudian turun, lalu naik lagi, dan semakin lama di sini kestabilannya akan semakin turun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dehidrasi gas glikol secara keseluruhan. Jadi yang pertama, dehidrasi gas glikol merupakan proses penghilangan kandungan air pada natural gas menggunakan glikol berjenis TEC atau triethylene glikol. Lalu dengan persamaan TFT tadi, kita dapat menghitung koefisien aktivitas larutan triethylene glikol dan air seperti yang ditunjukkan pada grafik ini. Nah, terus kita bisa menentukan suhu titik embun air dan kandungan air gas di seluruh rentang aplikasi, suhu, tekanan, dan konsentrasi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.